Salam, selamat siang. Ya, berjumpa lagi dalam Ijabedah kepada kita dimanapun saudara berada. Saya kira percaya hari ini Tuhan sangat berarti kita semuanya. Oke, kita masuk tetap dalam suasana new normal. Kalau hari Kamis saya berikan tema new normal, apa harus kita lakukan, saudaraku? New normal, kita menang dalam perlombaan iman. New normal, kita menang dalam perlombaan iman. Kita kan buka di dalam Ibrani yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai 8. Saudaraku, setiap orang pasti ingin menjadi pemenang. Saudara ingin jadi pemenang, ya, dalam usaha, pekerjaan dan apapun kita pengen jadi pemenang. Ya. Namun jika kita disebut sebagai pemenang, kebanyakan saudaraku, tidak semua orang itu mempersiapkan diri untuk jadi pemenang. Setiap orang pasti ingin jadi pemenang, namun tidak semua orang mempersiapkan diri untuk menjadi pemenang. Saudaraku, dalam hidup pribadi, rumah tangga, pekerjaan, kuliah, sekolah, pelayanan, ya, apalagi saat ini kita sedang mungkin saudara yang ingin mendapatkan pekerjaan, mendapatkan teman hidup dan lain-lainnya, perlu kita dijadikan yaitu menjadi pemenang. Lagi dalam hidup pribadi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, usaha kita, terus mungkin saudara yang belum dapat pekerjaan, belum dapat teman hidup, sedang bergumul untuk masalah lainnya, ya, kita perlu untuk menjadi pemenang. Apalagi di dalam kita masuki new normal ini, ya, kita harus jadi pemenang. Bagaimana agar kita jadi pemenang? Ibrani yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai 8. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ibrani 12 ayat 1 sampai 8. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, pada kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu menentang kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, gantung sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingat akan selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang yang berdosa, dan supaya jangan kamu jadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencurahkan darah dan sudah lupakan kamu akan nasihat yang dibicarakan kepada kamu seperti pada anak-anak. Hai anak-anak, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila kau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dapat diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang bukan anak, tapi anak-anak gampang. Saudaraku, bagaimana kita harus jadi pemenang di dalam masa-masa kita, masa new normal? Yang pertama, saudaraku, Paulus katakan tadi ayat yang ke-1 tadi, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, malah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama, saudaraku, kalau kita pengen menang dalam perlombaan iman kita, dalam kita memasuki new normal ini, saudara, mari kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Saudaraku, dosa itu banyak hal. Saudara pikir adalah pemabuk, pembunuh, perampok, koruptor, berzina yang berusaha. Saudara, tidak seperti itu. Pikiran kita bisa berbuat dosa, pendengaran kita bisa berbuat dosa, penglihatan kita bisa berbuat dosa, mulut kita bisa berbuat dosa. Mari kita tanggalkan dosa-dosa yang membuat kita membuat seakan-akan beban berat. Karena apa? Ada firman Tuhan yang menghalangi Tuhan, tangan Tuhan bekerja dalam dosa kita. Mari, dalam kita masih new normal, mari kita, saudaraku, tinggalkan segala beban dosa yang membuat kita tidak maju.
Kenapa kita harus berlomba dengan tekun? Hidup bagikan perlombaan. Saudara, hidup ini bagikan perlombaan, kata Paulus tadi. Jadi mari kita benar-benar mempersiapkan diri di new normal ini. Karena hidup ini ada perjuangan. Hidup ini ada perlombaan. Dosa itu beban sekali penghalang kemenangan iman, saudara. Kalau ada dosa di iman saudara, itu penghalang besar untuk Tuhan bekerja. Itu penghalang besar untuk iman kita. Ya. Seorang harus dibutuhkan komitmen, saudara. Saat ini kita dibutuhkan komitmen untuk kita mencapai apa yang Tuhan mau, saudara. Komitmen berarti sebuah ketetapan untuk tidak melakukan dosa. Mari mulai saat ini detik juga, jangan sampai dosa menghalangi kita. Kita komitmen kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, sadar akan didikan Tuhan. Setelah 3 bulan lebih, mungkin ada yang mungkin 2 bulan, 3 bulan, negara lain mungkin bisa lama, saudara. Kita harus sadar akan didikan Tuhan. Ayat yang kelima dan ke-6 kata begini, ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara padamu seperti kepada anak-anak. Anak-anak, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihi dan dia menyiksa orang yang dia punya sebagai anak. Jadi saudara, sebelum seorang pemenang, ya, tidak akan jadi pemenang kalau tidak pernah mendapatkan didikan atau latihan. Jadi untuk mencapai kemenangan kita, Tuhan mendidik kita, menggembleng kita, mempersiapkan kita, mendisiplin kita, ya, dengan caranya supaya apa, saudara? Kita tahu, kita menjadi kuat, kita menjadi mental juara, kita tidak punya menyerah, saudara. Saudaraku, depan kami ada namanya apa? Asrama Kopassus. Untuk menjadi tentara Kopassus tidak mudah. Banyak testing, banyak saringan, banyak hal yang harus mereka lakukan. Itu baru masuk menjadi menjadi calon Kopassus. Nah, nanti setelah menjadi Kopassus, digembleng demikian rupa, dididik bukan rupa mentalitasnya dan segalanya, saudara, keahliannya, ahli tempur, bela diri dan lain-lainnya. Ya, mereka berat rasanya. Mungkin waktu mereka digembleng rasanya berat, namun begitu selesai, saudara, mereka menjadi orang-orang yang baru. Tuhan mengajar kita. Sesuatu yang terjadi pada kita sebetulnya Tuhan sedang mengajar kita. Selama berapa bulan kita lockdown, saudara, sebetulnya kalau kita peka, Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang menggembleng kita. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita dipersiapkan menjadi orang-orang pemenang. Ya. Di dalam didikan Tuhan semuanya tidak ada yang kebetulan. Apa yang dalam saat ini mungkin saudara sedang mencari pekerjaan, usaha yang habis lulus sekolah, mungkin sekolah dan pelayanan dan mengajar semua. Kalau kita peka, sebetulnya Tuhan sedang mendidik kita dalam kondisi kita masing-masing, dalam talenta kita masing-masing. Kenapa, saudara? Didikan Tuhan bertujuan untuk kita mendewasakan kita. Didikan Tuhan itu tujuan mendewasakan kita. Setelah tadi, saudaraku, kita dididik, mari kita memiliki fokus yang jelas. Dan fokus yang jelas membuat kita semangat dalam hidup, dalam bekerja, dalam pelayanan, usaha, dalam mencari pekerjaan, dalam hal mungkin saudara mencari teman hidup, menghadapi tantangan yang berat saat apapun yang kita miliki. Kita memiliki fokus yang jelas. Ayat yang kedua dan 3 berkata begini, malah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, dengan mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingat akan selalu akan dia yang tekun membantah yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ada satu contoh, Yesus fokus pada visinya, Yesus fokus pada misinya. Walaupun dia harus menghadapi malu, dia ditelanjangi, dipukul, disalibkan, disesat, namun dia fokus pada visinya, fokus pada pelayanannya, fokus pada rencana Tuhan, rencana Bapa terhadap dia waktu dia muka bumi. Sudah memiliki fokus yang jelas bagi kita. Untuk menjadi pemenang, kita perlu fokus yang tepat, jelas fokus kita pada Yesus. Saudara, kalau kita melihat Yesus dalam menghadapi tantangan pergumulan, kita akan terhiburkannya. Fokus yang sangatlah penting, karena dengan berfokus yang tepat akan memaksimalkan hidup sesuai dengan tujuan. Emang rupanya, saudara, fokus membuat kita maksimal.
memaksimalkan kita, mendorong kita dengan tujuan-tujuan yang Tuhan taruh kepada saudara dan saya. Tujuan kita hanya satu, saudara. Setelah sudah berhasil, saudara, kita menang apa? Memuliakan Tuhan. Ya. Fokus kita kepada siapa? Jangan niru saya, jangan niru siapapun. Kita niru atau meneladani Yesus. Karena apa? Yesus yang menopang kita saat ini, dan kita menuju sasaran kita masing-masing, atau kita sedang ini sedang mau berlomba, ya, dan kita pasti menang. Saudaraku, kita harus tahu ada berkat di balik didikan Tuhan. Amin. Ada berkat di balik didikan Tuhan. Didikan dari Tuhan itu menyakitkan, tidak enak. Saya bisa mengatakan bagi saudara pengusaha, saudara yang lulus kuliah, saudara sebagai guru, sebagai murid, sebagai hamba Tuhan, kita dididik Tuhan berapa bulan ini, saudara? Biasanya saudara bisa ke sana ke sini, leluasa ke sana sini, kita harus di lockdown kan, dikotakkan di satu tempat, semuanya kita kerjakan. Namun saudaraku, kalau melihat didikan Tuhan, kenapa? Kadang-kadang waktu kita awal-awalnya tidak enak, awal-awalnya ini bagaimana. Namun saudara, setelah kita melalui proses yang 3 bulan, saya banyak melihat kesaksian orang-orang yang saya layani, yang Tuhan percaya melayani. Saya tanyakan bagaimana dengan usaha saudara. Puji Tuhan Pak Yono, tidak ada perubahan. Wow, tidak ada perubahan. Terus saya tanya lagi, bagaimana dengan yang lainnya? Oh puji Tuhan Pak, kami tidak mengurangi karyawan. Wow, luar biasa. Saya tanya lagi yang bagaimana Ci? Oh malah puji Tuhan Pak, saya kirim barang ke luar negeri. Luar biasa karena mendidikan Tuhan. Kalau kita mau dididik Tuhan, saudara, kita ini seperti emas. Emas itu diambil dari gunung bebatuan dulu, dihancurkan dulu, dipakai alat-alat besar, dipakai air dulu, nanti disaring, baru dibakar dengan api, dan akhirnya akan muncul namanya emas yang luar biasa. Demikian pula saat ini kita masuk new normal. Yang pertama kita lakukan, saudara, mari kita yakin kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Maju terus, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih pada Pak siang hari ini, Kau berbicara jelas pada kami bahwa di new normal ini kami Kau persiapkan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan dengan didikan, terima kasih dengan berkat-Mu, terima kasih dengan rencana-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.